Batu bara jalur darat. Awas, awas, awas. Batu bara jalur darat. Hancur jalan Saritema. Wah, hancur. Kacau. Ya jujur saya kaget Pak, ketika saya lewat pakai motor, banyak kendaraan dump truck yang lewat. Nah pada akhirnya itu ada yang jatuh warna hitam. Pas saya lihat ternyata batu bara. Warga sendiri sudah ada ini nggak keluhan-keluhan gitu? Ada keluhan? Sudah ada, karena air-air ini kan banyak kendaraan truk yang lewat, akhirnya kan mengganggu. Selamat pagi menjelang siang pemirsa, tentunya Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia di edisi hari ini Jumat 30 Mei 2025. Pagi ini Bang Kumis ada di kawasan PLT 2 Banten yang ada di Labuan. Dan tidak seperti biasanya, sejumlah dump truck pagi ini berjejer dari gerbang PLTU menuju kawasan PLTU sana. Dan nanti apa sebenarnya yang terjadi? Karena menurut informasi yang kami dapat bahwa kendaraan-kendaraan ini melintasi jalur dari Cilegon menuju Labuan dan melewati kawasan wisata yang dikeluhkan warga sekitar. Informasi selanjutnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia dari kawasan PLT 2 Banten Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Perlu kami informasikan setelah beberapa hari ini Bang Kumis melihat kondisi pengiriman suplai batu bara menuju PLTU lewat darat, dan sore ini Bang Kumis sengaja untuk hadir di kawasan Jeti atau pelabuhan milik PLTU, di mana disinilah lokasi bongkar batu bara. Karena menurut informasi dari pihak PLTU melalui humasnya mengatakan bahwa tidak ada pengiriman batu bara lewat laut dari kawasan PLTU Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Selesai sudah Bang Kumis untuk mengambil gambar di sekeliling pelabuhan PLTU di mana tempat bongkarnya batu bara. Yang memang Bang Kumis mendapatkan informasi beberapa hari ini pasokan batu bara untuk PLTU sedikit ada gangguan dan sempat hampir saja tidak bisa memasok listrik ke Jawa Bali. Faktor penyebabnya diantaranya adalah terkendalanya pasokan melalui jalur laut dan akhirnya dialihkan melalui jalur darat. Entah sebenarnya yang terjadi. Jadi nanti ikuti terus bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia dari kawasan PLTU Banten 2 Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melaporkan. Ya, terima kasih. Saya Ajis, selaku manajer administrasi di KLM Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, terkait dengan pemberitaan yang beredar di masyarakat bahwa kegiatan tracking batu bara ini dirasakan mengganggu. Jadi kami dari manajemen PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan memohon maaf atas ketidaknyamanan. Hal ini semata-mata karena kegiatan tracking ini bertujuan untuk mengamankan level stok batu bara di stok area kita di PLN Indonesia Power. Jadi memang untuk kegiatan tracking ini baru sekali ini kita lakukan karena menimbang yang pertama dari level stok sudah minim, kemudian menimbang bahwa cuaca di laut juga bervariatif ya. Jadi pengiriman batu bara melalui kapal tongkang ini
sedikit banyak terganggu oleh keadaan cuaca yang tidak menentu. Bisa kita lihat di bulan-bulan ini, bulan Mei, Juni, di mana seharusnya kita sudah memasuki musim kemarau, namun ternyata hujan dengan intensitas tinggi masih cukup sering terjadi. Ini tidak hanya terjadi di kawasan Labuan saja, tapi dimulai dari tambang, kemudian ketika hauling, kemudian ketika kapal itu berlayar dari pelabuhan tambang, asal tambang, dari Sumatera, dari Kalimantan, ini juga mengalami hal yang sama. Jadi di tengah jalan, ketika ada kesempatan untuk berlindung, kapal-kapal tambang ini mereka berlindung ketika cuaca sedang tidak baik. Kemudian mereka menunggu ketika cuaca membaik, dan seharusnya kapal-kapal tambang ini sudah kami jadwalkan untuk tiba di PLT Labuan ini dengan waktu periode tertentu ya. Sehingga kita bisa memperkirakan kapan itu kapal akan masuk ke jetty kita, selesai dan kapal selanjutnya sadar. Nah, namun karena cuaca yang kurang baik ini menyebabkan kapal-kapal itu berlindung. Ketika cuaca baik, mereka segera berlomba-lomba berangkat. Jadi ketika tiba di Labuan, mereka kapal-kapal itu jadi seolah-olah sporadis datangnya bersamaan, dan ini menyebabkan antrian. Dan kemudian karena cuaca hujan, batu bara yang diangkut dalam kongsang ini sedikit lembab. Nah, ini memerlukan treatment khusus karena batu bara yang basah itu seperti tanah liat atau tanah pasir ya, pasti akan menimbulkan lengket-lengket. Nah, itu juga terjadi di sistem kita. Nah, sebelum kita bongkar, itulah yang kita treatment dulu. Kita harus memastikan bahwa batu bara yang akan dibongkar ini tidak menimbulkan kerusakan atau aman untuk dibongkar dan juga aman untuk dibakar. Itulah kondisi inilah yang menyebabkan antrian kapal menjadi banyak, pembongkaran seolah-olah terasa lambat, dan kita akhirnya mengalihkan sebagian